kali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Iya, pelan-pelan dek, pelan-pelan. Hati-hati ada. Takut ada ini, seng sama paku. Ada makan. Sini dek, makan dek. Bunda bawa makan. Sini nak. Gak usah dek, gak usah turun dia dek. Jangan nyender kali, itu udah patah kayunya. Jangan nyender kali, udah patah. Kak, jangan Kami tidur asbes loh. Lantai 2 naik. Ya, naik ke asbesnya kayak mana kakak anuin? Pecahin asbes atas semua, tidur di asbes semua, duduk di asbes semua. Mama berapa kali udah mau jatuh dari asbes. Tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa lah, gak bisa tidur kan, duduk aja. Kami nunggu kabar, kok kenapa nggak ada telepon, makanya khawatir kali, nggak tahu bilang kabar deh, apa yang mau dikabarin, apapun nggak ada. Oh, jadi kayak mana libur? Mungkin cuti dia kak, karena kepikiran terus kakak nggak ada kabar. Terus itu aja kak.
Mau menaruh di situ, suruh turunin timba marah nih. Timba deh, timba besar. Udah habis. Kabel listrik tumbang belum. PLN matikan lo. Kondisi di dalam rumah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Rabbi. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kondisi di dalam rumah ya Allah. Ya Allah. Hanali ya Allah. Hanali rumahmu ya Allah. Kabih ya Allah. Na'udzubillah ya Allah. Na'udzubillah ya Allah. Ini sepeda motor milik warga sekitar, ini tetangga kami, dan ini tempat tinggal kami yang juga sudah tertimbun tanah. Ini terlihat warga lagi sedang menyelamatkan, ya lagi sedang melihat kondisi sepeda motornya yang tertimbun dengan tanah ya, di depan rumah yang tidak bisa diselamatkan. Masuk. Aku geser-geser sedikit. Kamu kan di situ kan? Halo.
Udah aku beramat saleh. Ada beberapa kampung hilang entah kemana apa, yaitu Sawang dan Jambuai lah. Juga Diren, Sangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua, Pak. Jadi inilah tugas kita. Untuk mereanimatkan mereka ya dampak dari korban. Mungkin lebih dahsyat ini pada zaman. Kamu lumuh bidhana daya, la haula wa la quwwata illa billah. Kamu siklep benan putroh unando, mubago bangsa, mubago agama, mubago cara. Saboh tujuan jah tulung cedara yang kalumah bidhana daya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tengoklah kelakuan Menteri Kehutanan ini Pak Prabowo. Sudah sampai tumbang ini kayu. Batu siap menuntut Pak Prabowo. Gunung siap gundul Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo tidak bisa bantu kami masyarakat kecil ini, mau bikin apa lagi Pak Prabowo? Sudah tua, sudah tercapai permintaan, sudah tercapai keinginan, sudah tercapai cita-cita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pernah menjadi presiden. Ini kami sekarang masyarakatmu, kenegrian hamba sangat menderita, maka minta tolong sekali kepada Pak Prabowo. Kalau boleh Pak Prabowo supaya ditindak bawahan-bawahan Pak Prabowo. Kami orang bodoh ini sama siapa lagi mengeluh. Jangan sampai tertimbun rumah kami di bawah sana. Tengok kejadian-kejadian bencana baru-baru ini Pak Prabowo. Gunung longsor, banyak masyarakat tertimbun.
Jangan sampai ikut kami tertimbun Pak Prabowo. Bantu kami. Salam hormat kami ke negeri Ambarita. Prabowo, Horas. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu Banjir bandang yang terjadi di Sumatera bukanlah karena cuaca ekstrim. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hujan deras berubah menjadi tragedi. Banjir bandang dan longsor datang tanpa ampun, merenggut rumah, memisahkan keluarga, dan menghancurkan harapan yang selama ini dibangun oleh masyarakat. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim ini dipicu oleh penguatan angin monsun Asia dan bibit siklon yang meningkatkan curah hujan di Sumatera. Namun pertanyaannya, apa benar bencana ini hanya diakibatkan oleh cuaca ekstrim? Laporan KKI Warsi menunjukkan bahwa di Sumatera Barat, sejak 2017 tutupan hutan alam berkurang sekitar 31.000 hektar. Di Aceh, meskipun 92% wilayahnya berada di kawasan ekosistem Loser, banyak hutan lindung dan taman nasional yang telah rusak akibat penebangan. Berbagai liputan juga menunjukkan pola yang sama, dan isu pembukaan hutan di hulu sungai untuk pembangunan fasilitas publik dan perumahan yang perlahan menggerus tutupan hijau. Dan saat bencana pun, alam menyodorkan bukti kepada kita. Kayu-kayu gelondongan terbawa arus sungai saat banjir bandang di Sumatera Utara. Ini membuktikan bahwa hutan kita tidak sanggup lagi melindungi kita dari cuaca ekstrim akibat ulah manusia itu sendiri. Kita harus mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas siapapun yang merusak hutan. Untuk saudara-saudara kita yang di sana yang menjadi korban, semoga diberikan ketabahan dan bisa segera pulih. Banjir besar yang melanda wilayah Sumatera sangat menyita perhatian publik. Dalam sejumlah video yang beredar, terlihat banyak kayu gelondongan terbawa arus banjir. Bahkan sebagian di antaranya menghantam rumah warga dan masuk ke dalam permukiman. Pemandangan tumpukan kayu dalam jumlah besar itu kini menjadi sorotan serius. Fenomena ini memicu beragam reaksi warganet. Banyak yang menduga bahwa keberadaan gelondongan kayu tersebut berkaitan dengan praktik illegal logging yang selama ini dituding memperparah banjir dan longsor di sejumlah daerah. Banjir bandang yang membawa material kayu itu dilaporkan menyebar ke beberapa wilayah.
mulai dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga kota Sibolga. Masyarakat kini mempertanyakan bagaimana kayu-kayu tersebut bisa berada dalam jumlah begitu besar dan ikut hanyut bersama air bah. Dengan kondisi yang terjadi, pertanyaannya adalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Kemarin lagi banjir bandang, yang turun bukan air dari gunung. Yang turun apa? Kayu. Allah tidak pernah menurunkan kayu. Allah menurunkan air. Dari air tumbuh kayu. Kayu hidup nggak mungkin hanyut. Gelondongan-gelondongan kayu turun dari gunung. Yang motong ini lebih jahat dari Israel. Kerusakan sudah terlihat di daratan, di lautan akibat tangan manusia. Sejahat-jahatnya gajah, dia hanya bisa mencabut pucuk sawit paling 5. Sejahat-jahatnya badak, dia paling bisa menanduk 1 pohon kayu. Tapi manusia, dia tidak pakai kampak, dia tidak pakai tanduk, dia tidak pakai cula. Dia cukup dengan tanda tangannya habis 600.000 hektar. Dengan ujung jarinya. Lalu tangan yang sudah menghancurkan hutan itu dipakai untuk mengangkat kepada Tuhan. Ampunkan dosa kami yang Tuhan. Kira-kira apa kata malaikat? Kau bercanda apa serius? Ada apa ini Pak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara? Bang Masinton Pasaribu, Bupati Tapteng, setiap kali banjir pemerintah menyalahkan cuaca ekstrim. Tapi kayu gelondongan yang hanyut ini mau disalahkan ke siapa? Ke hujan? Ke badai? Ke Tuhan? Tuhan pula mau kalian salahkan. Banjir bandang sedang mengungkap apa yang selama ini disembunyikan dalam kebohongan. Atau sungai sedang berkata jujur sementara pemerintah sedang sibuk mengarang alasan. Ini bukan bencana alam. Ini bocornya skandal kebijakan. Ini kegagalan pengawasan. Ini raport merah penegakan hukum. Atau ini kebrengsekan pemerintah. Di saat pemerintah setempat banyak yang pura-pura bingung, padahal penggalian demi penggalian berlangsung di depan batang hidung. Tanah lereng yang habis ditebang tak lagi mampu menahan air. Dalam hitungan detik, bukit itu runtuh dan berubah menjadi arus lumpur besar yang menerjang alat-alat berat di bawahnya. Media asing ramai-ramai soroti kayu gelondongan di banjir Sumatera. Mereka nyebut hal ini biang keroknya. Sejumlah media asing menyoroti banjir besar yang melanda Sumatera, terutama terkait banyaknya gelondongan kayu yang terseret arus deras dan menghantam permukiman. New York Times dalam laporan berjudul Where Flood Waters Turned Piles of Timber into Floating Battering Rams menggambarkan bagaimana hujan lebat selama 3 hari membuat banjir membawa gelondongan kayu besar ke kawasan pemukiman di Sumatera Utara. Seorang relawan, Sarma Hutajulu, mengisahkan bahwa tumpukan kayu terlihat di sepanjang jalan dan menjadi benda-benda keras yang merusak rumah warga. New York Times menyebut fenomena ini tak lepas dari deforestasi bertahun-tahun ketika hutan alami berubah menjadi perkebunan, hutan tanaman industri, dan pertambangan. Aktivis lingkungan Walden Sitanggang menyebut kayu-kayu tersebut jelas berasal dari aktivitas penebangan di hulu dan bukan fenomena alami semata. New York Times juga mengutip Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik yang menegaskan bahwa puluhan ribu hektar hutan hilang sejak 1990. Pemerintah, kata dia, akan mengevaluasi izin lingkungan dan memanggil perusahaan yang bertanggung jawab. Selain New York Times, Al Jazeera juga turut menurunkan laporan serupa, bahkan menampilkan foto-foto gelondongan kayu yang terdampar. Al Jazeera menyoroti bahwa perubahan iklim memperburuk curah hujan ekstrem. Namun faktor lokal seperti alih fungsi lahan dan pembalakan liar membuat banjir berubah menjadi bencana besar. Al Jazeera menekankan pentingnya perlindungan hutan dan penguatan sistem peringatan dini di tingkat masyarakat agar banjir ke depan tidak berdampak parah seperti saat ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Pemirsa, gelondongan kayu ditemukan dalam kondisi rapi siap naik truk dalam kawanan banjir yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Fenomena ini sontak menghebohkan pohon-pohon lainnya sebab kayu-kayu tersebut menurut Kementerian Hutan Goib disebut tumbang alami. Namun menurut keterangan Badan Jembatan, pohon tidak mungkin bunuh diri massal di hutan dengan kemungkinan lelah hidup. Sementara menurut pengamat Timali Nujum, fenomena ini sebagai bocornya rahasia gelap para penebang siluman. Pasalnya pemirsa, hutan sering dilaporkan hilang setengah hektar dalam semalam, namun siapa yang mengizinkan pohon jalan-jalan tidak pernah ditemukan.
Hari ini, banjir tampaknya menolak diajak kerjasama menutupi perbuatan manusia. Ia malah menunjukkan bukti langsung ke pintu desa. Saya reporter luar angkasa kembali ke belakang media. Pemerintah nggak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Kenapa? Karena dia tahu jika dijadikan bencana nasional akan ketahuan persoalan sumber daya alam di Pulau Sumatera dikeruk, dikuras, dan dirampas lalu ditinggal begitu aja. Agar dunia nggak melihat betapa kejinya sistem pemerintah di sini. Apa perlu bencana itu melanda Anda sekeluarga, Pak? Baru ditetapkan sebagai bencana nasional. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Sebut saja inisialnya Zulkifli Hasan. Karena dia yang duduk di kursi kehutanan waktu izin-izin pelepasan kawasan marak dilakukan. Sekarang kolom komentar akunnya ditutup ya Pak. Gue nggak takut nyebut nama karena udah muak lihat pejabat senyum manis saat bagi sembako saat panen raya, menggunakan wajah kesopanan. Tapi di balik senyum itu menyimpan niat terselubung yang membuat hutan Sumatera digilas truk tambang. Yang lebih nggak habis pikir, rusaknya akal sehat bangsa ini, yang rela kasih karpet merah buat para pejabat yang izin-izinnya berakibat fatal merusak alam. Sumatera bukan bencana tapi rencana, koreksi kalau benar. Kayu gelondongan itu saksinya. Itulah alasannya, lebih ramai berita artis selingkuh dan berita receh seperti tumbler hilang untuk menutupi hal sebesar ini. Untuk mengalihkan perhatian publik. Politik memang kejam kawan. Bencana yang ditimbulkan bukan main, tapi mereka seolah tutup mata. Yang gundulin hutan sedang nyaman sekarang nonton TV di apartemen, sedangkan para korban berjuang bertahan dengan kondisi seadanya. Membayar kesalahan mereka dengan tangis dan air mata. Saat ini banyak korban yang gak dapat mengirim kondisi realnya karena sebagian jaringan terputus, lampu mati, listrik padam, ya, dan banyak akses lumpuh total. Makanan semakin menipis, lokasi yang terisolasi dan hanya rakyat, influencer serta UMKM yang saat ini tergerak bahu-membahu untuk saling membantu para korban. Daripada menunggu uluran tangan pemerintah yang entah kapan kelamaan. 10,5 juta hektar hilang, Indonesia jadi nomor 2 yang kehilangan hutan tropisnya. Hutan Tesonilo yang dulunya rumah bagi gajah Sumatera, rumah ratusan spesies, sekarang tinggal peta penuh lubang. Bayangkan, 83.000 hektar kawasan yang seharusnya taman nasional, sudah lebih dari 70%-nya dibabat oleh kebun sawit ilegal. Ini kesalahan besar manusia yang memakai stempel ke ओ भाई manusia tamak membalak dan menghancurkan ekosistem alam semesta. Hutan, gunung-gunung, perbukitan dan sungai dirampas habis. Maka alam semesta akan menghancurkan dan menguburkan kehidupan manusia. Itulah hukum causa prima, hukum sebab akibat. November bawa kisah dan lagu dari angin lalu. Lembut kau datang menekuku, oh, oh.
datang buat berlalu. Kapal terdampar di Tanjung Setia. Angkut kayu. Kayunya segede gaban. Halo. Sana kayunya. Halo. 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 Sini ada ini. Kayunya besar-besar. Ada ini. Lokasi Tanjung Setia, Krui, pesisir barat. Itu berawal pada tanggal 2 November ya, dari Sumatera Barat menuju ke arah pesisir barat ya. Kemudian terjadi kandasnya kapal tersebut pada tanggal 6 November. Itu dikarenakan ada cuaca yang sangat ekstrim, kemudian ada yang terlilit ya talinya, sehingga mengakibatkan kapal itu terdampar ya. Kalau sampai sekarang kondisinya seperti apa? Kondisinya masih ada di sana hingga hari ini. Kalau kayak kepolisian kita sudah meriksa sejak apa gitu, sudah ada penyelidikan tuh. Baik, dari pihak aparat kepolisian sudah mengambil langkah-langkah dan tindakan, karena di dalam kapal itu juga sudah diambil keterangan dari ABK, ada 3 orang di situ ya. Sebulan yang lalu ya, pada tanggal 6 November terjadi kejadian seperti itu. Ini kayaknya bekas potongan mesin, yang ini juga, dan yang ini juga. Karena katanya pohon yang dipotong pakai mesin dengan patahan alami tampilannya beda. Biasanya yang pakai mesin potongannya cenderung rapi dan datar, kalau patahan alami abstrak bahkan pecah. Ini itu adalah tumpukan kayu bekas banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Kota Padang beberapa hari yang lalu. Kayu ini menumpuk di berbagai titik bibir pantai di Kota Padang, salah satunya di Pantai Parkit ini. Kalian bisa lihat sendiri banyak banget tumpukan kayu dan sampah yang terbawa banjir di sini. Dan saya menemukan banyak kayu berukuran besar dengan potongan yang rapi kayak gini nih. Yang kalian lihat ini bukan daratan ya, tapi hamparan kayu yang mengapung. Banyak banget kan? Kata Kementerian Kehutanan, tidak ada itu tebang-tebang pohon. Yang ada adalah pohon-pohonnya itu tumbang diterjang banjir. Terus kita ngeliat nih video-video yang beredar nih. Emang keren banjir dan hujannya ya. Jadi banjir dan hujan di Sumatera itu dia bisa menebang itu cabang-cabang, daun-daunnya bisa ditebang sekalian. Jadi hilang gitu. Jadi batangnya ada, tapi batang-batang kecil gak ada, sama daun-daun itu kemana semua. Inilah pentingnya kita untuk punya sedikit critical thinking, kemampuan kita berpikir, ngelihat sesuatu, dan menelaah sesuatu. Dengan Tapanuli Selatan, ya, akses lumpuh total, ya, mulai dari jaringan, listrik, dan makanan juga sudah menipis karena tidak ada akses untuk mengantar makanan. Oke, ini dia. On another love, all my tears be used all on another love, all my tears be used all on another love, all my tears be used all.
Ada keadaan perbatasan kapan di selatan dengan kapan di tengah. Yang dulunya ini adalah rumah semua, pemukiman. Sudah kita lihat sekarang sedang rata oleh banjir bandang yang menghanyutkan kayu-kayu dari gunung. Luar biasa ini. Inilah kayu-kayunya. Kita lihat guys, besar. Ya, kita lihat. Ya, inilah kayu-kayunya guys, besar guys. Masya Allah. Kayunya besar. Mungkin di antara kayu-kayu ini ada juga mayat. Tidak tahu kita. Terbenam. Tidak tahu. Bila banjir datang, rakyat biasanya hanya berharap selamat. Tapi kali ini, banjir datang membawa paket kejutan. Gelondongan kayu ukuran jumbo, lengkap dengan aroma hutan rimba dan tanda tanya besar. Lalu muncullah pernyataan yang terdengar, seperti plot twist sinetron. Itu kayu alami, terbawa bencana, bukan pembalakan liar. Ah, indah sekali. Seindah logika bahwa kayu gelondongan berbaris rapi di sungai hanyut bukan karena gergaji, tapi karena nasib. Mungkin kayu-kayu itu sebelumnya sedang rebahan, menunggu banjir untuk diajak jalan-jalan. Kemenhub menjelaskan bahwa kayu itu sisa tebangan lama yang sudah lapuk. Jadi kalau ada ribuan batang kayu meluncur seperti parade tahun baru, itu bukan tanda ada yang tebang pohon sembarangan. Itu cuma memori masa lalu yang mendadak ingin viral di TikTok. Kayu-kayu itu seperti mantan. Meski sudah lama pergi, tiba-tiba muncul lagi di momen yang salah. Di sisi lain, masyarakat dan DPR melihat fenomena itu sambil garuk-garuk kepala. Lama? Lapuk? Tapi kok banyaknya kayak inventaris project? Tapi ya sudahlah, mungkin mereka lupa bahwa Indonesia ini negeri yang kaya. Bahkan kayu lapuk pun bisa ikut trending. Penjelasan pun mengalir. Kayu-kayu itu dari lahan, milik pemegang hak tanah. Jadi tidak usah merinding. Tidak ada illegal logging. Tidak ada pembalakan liar baru. Hanya ada kayu-kayu nostalgia yang terseret cinta, maksudnya arus banjir. Namun, jika yang terbawa adalah ranting atau serpihan, orang mungkin percaya. Tapi yang ini gelondongan setara kursi ruang tamu, cukup besar untuk jadi perahu darurat. Tapi ya, kembali lagi, narasi resmi adalah narasi yang menenangkan. Kalau rakyat tetap bingung, itu urusan lain. Yang penting bukan pembalakan liar. Yang penting itu kayu yang sudah lama. Yang penting banjir yang salah. Pada akhirnya, rakyat cuma bisa mengangguk sambil berkata, "Oh, begitu." Karena di negeri ini, logika terkadang ikut hanyut bersama kayu. Banjir memang bencana. Tapi kebingungan publik kadang lebih besar daripada air yang meluap. Jika kayu bisa dianggap alami, mungkin besok kalau ada ekskavator hanyut, kita juga akan diberi penjelasan bahwa itu binatang air yang sedang bermigrasi.